Tanya, loh itu kan ya cewek yang kita nampak di belakang tadi gitu kan. Tiba mobil kami melewati dia menoleh guys. Ya Allah guys, dia menoleh terbang sambil ketawa cekikian guys. Tahu kalian seperti apa ketawanya? Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Mbak Yulia. Saya akan menceritakan kepada kalian semua tentang pengalaman horor saya. Ini bener-bener di luar nalar guys. Ya, kenapa ya saya bilang di luar nalar? Karena ya betul-betul gimana ya guys. Ini saya bersama suami loh, nggak saya sendiri loh mengalami. Saya bersama suami saya sama anak saya. Itu jelas sekali bertiga mengalami. Biasanya kan kalau kita ibaratnya diapakan sama yang seperti itu kan kita sendiri atau apa gitu kan. Ini saya sama suami saya. Jadi itu bener-bener di luar nalar gitu kan. Karena waktu itu posisi saya ikut dengan suami saya pergi muat ke Dumai guys. Karena saya nggak mau ditinggal, trauma saya kan. Jadi saya ikut sama suami saya ke Dumai. Jadi kami tuh siap bongkar. Kami langsung tembak pulang ke sore. Dan di sebelum sampai sore itu kan kita melewati Danau Gadis guys. Pernah gak kalian dengar cerita tentang Danau Gadis yang di hamparan di Simpang Perak? Di Simpang Perak itu dulu konon ceritanya guys, ada seorang pelajar mahasiswa yang meninggal karena diperkosa oleh penjahat kali ya. Penjahat, dia diperkosa terus mayatnya dibuang ke dalam danau itu gitu. Jadi semenjak kejadian itu Danau Gadis itu pun mulai menimbulkan horor ya, angker lah kita bilang ya. Karena apa? Karena begitu banyak saksi-saksi udah pernah mengalaminya di situ gitu, diganggu lah, yang inilah itulah gitu kan. Jadi kebetulan nih saya sama suami saya pulang, kami melewati Danau Gadis itu sekitar pukul 1 malam. Jadi sebelum melewati Danau Gadis itu guys, 5 kilo sebelum nyampe ke Danau Gadis itu, kami melihat seorang cewek nih, seorang perempuan ya, berjalan sendiri nih di sisi jalan kiri. Itu berjalan sendirilah, ya melenggang dia kan. Cuman ya namanya tau lah ya guys, kalau daerah-daerah seperti itu kan ya nggak saya pikir-pikir apa kali ya, entah itu ya kayak wanita malam tak apa ya kan, mencari mangsa kan, seperti itu ya guys ya. Jadi ya kita cuek aja gitu kan, ya kita lalukan aja gitu. Tapi guys, di depan nggak selang beberapa menit kami di depan ada dia lagi guys, nampak dia lagi di situ, di sisi jalan itu berjalan lagi. Ini kami udah mulai dek juga ini kan, saya sama suami. Saya tanya, loh itu kan ya cewek yang kita nampak di belakang tadi gitu kan. Cuman suami saya ini diam aja gitu kan, nggak menjawab pertanyaan saya gitu kan. Jadi saya ini kan bingung gitu kan, kok cepet banget cewek itu ya. Perasaan kita kan pakai mobil nih, pakai mobil tangki ya guys ya, nggak mungkin ya kan. Jadi saya masih apa, tapi hawa ini udah berbeda nih guys, hawanya itu udah berbeda tuh, nggak seperti biasa. Saya lihat dari kaca spion tuh masih melenggang gitu guys, cuman muka itu nggak jelas guys, nggak jelas karena malam kan. Jadi tepatlah kami sampai di Danau Gadis itu guys, nampak dia lagi guys, bayangkan nampak dia lagi guys. Barulah di sisi jalan itu guys nampak dia. Tiba mobil kami melewati dia menoleh guys. Ya Allah guys, dia menoleh terbang sambil ketawa cekikian guys. Tahu kalian seperti apa ketawanya? Membuat saya ini guys nggak bisa lagi ngomong guys. Dia dengan ketawa dia itu aja saya sudah, ya Allah guys, saya mengucap guys, anak saya sudah menangis, tapi suami saya bilang tenang gitu guys, tenang kata dia nggak heboh gitu. Cuman ini saya, kalau mau tahu suaranya seperti apa guys, ketawanya guys, biar saya contohkan ketawanya ya guys ya.
Seperti itu guys, bayangkan guys, mau copot jantung saya guys. Ya Allah guys, cukup lah saya. Terlalu sering lah saya akhir-akhir itu semenjak teman saya kesurupan, yang rumah disorek, yang ini lagi. Apa mungkin ya ibaratnya apa di tubuh saya ini, nggak tahu lah ya guys ya, saya bingung. Akhir-akhir ini saya terlalu sering di kayak ada seseorang gitu, entah itu makhluk nggak kasat mata, entah apa yang selalu menghantui saya gitu kan. Jadi setelah mendengar suara itu guys, langsung saya lemes guys, lemes ya. Apalagi setelah kami melewati Danau Garis tuh guys, nggak lama mobil kami mogok ya, mobil tangki suami saya itu mogok guys, tiba-tiba. Bayangkan lah guys, udah rasa ketakutan saya ini seperti gimana, anak saya udah menangis ketakutan, tapi suami saya tetap tenang guys, cuma saya ini udah heboh, saya udah heboh. Tengok lagi jam, sudah pukul 2 malam. Bayangkan guys, mobil mogok. Nah, sementara posisi masih di daerah situ, sekitar situ. Cuma kita sudah melewati Danau Gadis itu guys. Tapi ya itu, setelah kita melewati danau itu, dia terbang, terus nggak lama mobil kita mogok. Coba guys, kalau kalian berada di posisi saya mungkin nggak tahu lah guys. Kalau seandainya ya saya punya keberanian, mungkin udah saya rekam guys. Tapi saya nggak berani saya guys, bener-bener saya nggak berani. Dan setelah mogok, sampai saya nelfon teman-temannya. Makanya maksudnya disuruh ke sini kan, ke tempat kita, teman kita apa yang buat apanya mogok. Sampai saya nggak berani lah mengecek guys, karena posisi kan waktu itu kita baru dinampakkan juga guys. Jadi kita nih ya gimana ya, di dalam mobil itu aja lah guys, nggak berani keluar. Bayangkan kami ya seperti apalah, keringat dingin udah keluar. Terus suami saya udah, kita tunggu sampai besok pagi katanya kan, udah kita dalam mobil aja, nggak usah kemana-mana, soalnya dia apa-apain nggak hidup gitu kan. Lagian teman-temannya pun di teleponnya pun kalau dibilang masalah daerah situ, mereka tuh pun masih ya tahu kan akan cerita horor Danau Gadis ini guys. Jadi ya kami disuruh nunggu sampai pagi. Itulah saya di situ itu ya, dari jam 2 saya dalam mobil itu menunggu pagi nih, lamanya guys, lama banget guys, saya nggak bisa tidur. Tapi suami saya kok bisa-bisanya tidur loh guys, tidur dia nyenyak, padahal tadi baru nampak penampakan seperti itu. Sementara saya nggak bisa tidur guys, terus terbayang, saya dia ketawa, saya dia apa, terus terbayang. Sementara anak saya sudah rewel. Jadi saya coba ke suami saya kan, tapi suami saya ini kayak mana ya, kayak betul-betul kayak terhipnotis, dia tertidur gitu. Saya memang nggak bisa tidur guys, sampai nggak selang berapa lama itu guys, ada yang mengetuk pintu tangki mobil suami saya. Bayangkan guys, coba kalian di posisi saya, gimana coba? Saya cuma bisa baca ayat kursi, cuma bisa berzikir, pokoknya apa yang saya bisa saya baca. Sementara anak saya ini udah nggak karuan guys. Suami saya ini seperti terhipnotis oleh dia gitu kan, tidur lelap, nggak bangun. Saya bangunkan pun nggak bangun guys. Coba lah bayangkan, di luar nalar kan. Jadi sorry ya guys, saya lagi flu soalnya, jadi seperti inilah suara saya, agak-agak bindeng, serak-serak gimana gitu kan. Jadi guys, setelah diketuk-ketuk itu, saya mencoba terus membaca ayat kursi, surat An-Nas, apa yang saya bisa saya baca guys. Saya biarkan guys. Pokoknya jangan nongol ya di depan mata saya ini, jangan nongol, jangan masuk dia ke dalam mobil ini kan gitu kan. Terus saya baca, nggak lama hening tuh guys, hilang suara ketukan itu guys, hilang. Tapi kalian tahu selanjutnya apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Kepala mobil suami saya guys digoyang-goyangkannya.
Bayangkan gimana, kayak terasa ada gempa bumi, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ah, disitulah terhentak suami saya, guys. Terhentak, dia terbangun, guys. Bayangkan, baru dihentak-hentak kepala mobil itu terbangun dia, guys. Dibilang, apa ini, apa ini, katanya. Sementara saya udah ketakutan dari tadi. Baru bangun dia. Gara-gara mobil kepalanya itu dihentak-hentakkan. Jadi, udah di saat itulah baru suami saya itu menelponlah abangnya yang disore, teleponnya lah, minta tolong ini kan, betul-betul kami ini diganggu, semalam ini kami diganggu, betul diganggu. Jadi minta tolong dia sama abangnya kok dibilang abangnya itu kalau masalah-masalah gitu dia bandel lah guys, berani lah dia gitu apa kan. Kami menunggu abangnya datang ke tempat kami. Bayangkan guys, kami tunggu abang itu guys. Kami nggak bisa tidur lagi ya. Suami saya tuh udah nggak bisa tidur tuh. Semenjak digoyang-goyang kepala tadi terbangun dia. Barulah dia heboh. Dia pun tak apa-apa, baca-baca tak apa-apa lah. Kami tidak berani keluar guys. Memang udah lain tuh suasana. Sepi kan. Mobil kami mati. Udah 1 jam lewat. Itulah baru datang abangnya. Kami dalam bak itu aja. Dalam mobil itu aja kami berdiam loh. Nggak lama datang abangnya sama kawannya. Disitulah guys, barulah datang abangnya, barulah dia itu kayak mungkin tak kenapa ya, nggak ada dia datang mengganggu kami, enggak. Disitulah abangnya menengok mobilnya itu, yang mogok itu apanya, diperbaiki, ditengoknya, dia apanya, baru bisa hidup. Barulah kami berangkat guys, sekitar pukul 5 kurang lah itu guys, kami mulai jalan dari situ guys. Itu betul-betul guys di luar nalar guys, ampun guys, ampun. Di rumah saya diganggu juga, ikut suami pun saya diganggu juga. Jadi serba salah guys, entah apa dalam tubuh saya ini, apa semenjak teman saya kerasukan itu ada sesuatu yang ikut saya nggak tahu lah. Disitulah saya 2 kali nampak penampakan, 1 pocong, 1 si penunggu danau gadis itu yang dibilang pelajar yang meninggal karena diperkosa itu guys. Oke, cukup sekian, terima kasih. Itulah pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan kalian yang mendengarkan ya percaya nggak percaya guys ya, tapi saya udah mengalaminya sendiri guys. Sumpah, saya cerita seperti ini tuh saya merinding guys, merinding. Karena apa? Karena saya cerita itu benar-benar nyata, apa adanya. Oke, cukup sampai di sini guys. Nanti kalau ada pengalaman saya lagi, saya akan ceritakan kepada kalian semua. Oke, see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.